Aksi nyata pada modul 1.4 ini berisi tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah terhadap rekan guru yang ada di SMP Al Munawariyah. Yang kula cintai segenap Dewan Masyayikh Ma'had Al Munawariyah, yang kula harap barokah syafaati mangke kula di kali panjenengan sedaya dados santenipun ing dalem swarga Gusti Allah. Yang kedua, terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Al Munawariyah yang telah memberikan kesempatan dukungan kepada saya untuk mengikuti program pendidikan guru, serta para staf Pak Denny dan wakil yang lainnya, serta Bapak Sugeng selaku ketertiban dan Bu Adi untuk di Putri dan teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di SMP Al Munawariyah. Apa itu diseminasi? Adalah kegiatan yang berimbas kepada teman atau orang lain untuk mendapatkan minimal informasi atau bisa menerapkan di dalam kehidupan yang nyata. Jadi nanti wujudnya aksi nyata. Aksi nyata saya adalah melakukan diseminasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Saya duduk di sini bukan karena saya pinter, tapi karena saya mungkin lebih awon dibanding jenengan sedanten. Makanya Gusti Allah menakdirkan saya mengikuti guru penggerak. Jadi saya harus menambah ilmu saya di dalam guru penggerak tersebut. Jadi untuk memiliki budaya yang positif, jenengan semua juga tidak harus ikut guru penggerak, tapi ada syaratnya yang di bawah 55 seperti kata beliau tadi. Monggo syarat-syarat ikut guru penggerak, insya Allah ke depan untuk sertifikat di sekolah itu dilihat apakah ada guru penggeraknya atau tidak. Perkenalkan, saya adalah Iqrul Hakam Alif Mubarak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Background sekolah saya adalah SDN 02 Sananrejo, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Duren. Di sini banyak yang alumninya. Saya memiliki alma mater sama dengan Pak Anton, yaitu SMA Negeri 1 Kepanjen. Juga alhamdulillah 11 semester lulus di Universitas Terbuka jurusan PPKN. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN yang saya banggakan. Terima kasih Bapak karena saya diberikan kesempatan untuk mengajar PPKN. Dan juga saya adalah calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan di angkatan 5 ini. Sebelum itu, izinkanlah saya melakukan mindfulness tentang teori kontrol. Saya minta waktu jenengan 2 menit saja untuk sedikit memejamkan mata. Saya tidak akan berbuat yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Oke, memejamkan mata. Lupakan masalah-masalah jenengan yang ada di rumah dengan istri, anak, terlupakan. Tadi jenengan bertemu dengan siswa yang mungkin tidak sesuai dengan pembelajaran jenengan. Anak yang tidur, bandel, capek, jangan lupakan permasalahan itu. Ingatlah motivasi Anda ketika Anda datang ke Al Munawariyah, baik itu motivasi positif dan negatif. Lupalah menjadi motivasi yang positif. Motivasi Anda datang ke rapat yang tadi, hilangkanlah rasa bersalah jenengan ketika jenengan diingatkan oleh kepala sekolah dalam rapat tadi. Jadikanlah diri Anda seperti cangkir yang kosong yang siap diisi oleh praktek berbaik baik oleh Pak Hakam dalam mewujudkan suatu budaya positif
yang ada di SMP Al-Munawariyah. Ingatlah nilai-nilai positif yang menjadi mutiara Anda untuk diteladankan kepada anak-anak Anda. Persiapkanlah diri Anda untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Dalam hitungan ketiga, silahkan bangun kemudian tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke. Apa yang ada di tayangannya boleh kita boleh minta tolong satu orang mengungkapkan tayangannya tadi ketika memejamkan mata. Siapa yang teman-teman yang bersedia, monggo. Mungkin Bu Ovi bisa berdiri. Ke depan tak apa-apa, Bu. Silahkan, yang penting agak keras. Langsung sekali ya, penasaran. Terima kasih. Saya akan memulainya dengan permainan, tapi ini dilaksanakan dengan berpasangan. Bagaimana cara kita memahami sebuah teori kontrol? Jadi yang duduknya sendirian mungkin bisa bersama. Ampun Bapak dengan kali Pak Sugeng sadar berpasangan. Monggo. Untuk teman-teman yang berada di duduknya. Oke, bagi teman-teman yang duduknya berada di sebelah kanan, silahkan menggenggam tangan Anda yang di sebelah kanan bagi Pak Lutfi. Nah, yang kiri Pak Sugeng. Itu contohnya menggenggam tangan Anda. Bayangkan jenengan saya beri 1 emas 5 gram di dalam tangan Anda. Kalau emas kurang berharga, saya beri berlian 24 karat. Kemudian teman yang ada di sebelah kiri berusahalah membuka tangan teman Anda tersebut. Oke, lakukan. Jadi berikan tangan Anda kepada teman sebelah kiri, kemudian teman sebelah kiri berusaha membuka. Teman yang sebelah kanan berusaha mempertahankan. Oke. Jadi silakan dipaksa buka. Yang kiri mempertahankan, yang kanan mempertahankan, yang kiri buka. Oke. Jangan sedang senang semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat Al-Munawariyah. Oke. Ini permainan ini akan berhubungan dengan teori kontrol. Kira-kira dari permainan tadi saya tanya, siapa yang bisa mengontrol diri Anda? Diri sendiri. Kenapa? Ketika jenengan memegang sesuatu yang berharga, jenengan mempertahankan, ya jenengan yang mempertahankan. Kalau jenengan ingin melepasnya, ya jenengan sendiri yang mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Pegang baik-baik tersebut. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Apa yang dikontrol oleh kita? Yang kita kontrol adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita sadar bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar, termasuk murid-murid kita. Contoh, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Saya pergi ke Al-Munawariyah demi mendapatkan gaji, biar bisa menghidupi anaknya Pak Mudin, jenenge Yusri Anaza. Kemudian, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus paham anak-anak kita di sini lepas dari orang tuanya, kitalah sebagai pengganti orang tuanya nanti
yang harus memenuhi kebutuhan kasih sayang tersebut. Jadi anak-anak itu selalu berulah gimana ya untuk meminta kasih sayang dari ibu. Yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan. Makanya di Al-Munawwariyah mungkin pernah terjadi kasus bullying terhadap anak-anak kita sampai menangis, sampai ke Pak Roni, ke Pak Agus. Itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan atas penguasaan, menunjukkan saya hebat, saya lebih kuat, saya temannya banyak, sehingga anak yang pendiam, terus kemudian lemah itu dibully. Kemudian manusia juga memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Apa yang dilakukan? Contoh, jenenganlah punya fenomena setiap jam istirahat anak-anak telat masuk ke dalam kelas. Karena apa? Saya melihat bahwa kesenangan mereka untuk bermain kurang 20 menit. Lalu saya punya pengalaman dulu sekolah minimal istirahat itu 30 menit. Jadi sudah cukup waktunya masuk-masuk. Tapi ini 20 menit. Sekait golongan terus keringetan, terus kipas-kipas disuruh masuk ke dalam kelas. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Kita melihat lingkungan kita Al-Munawwariyah temboknya tinggi, anak-anak tidak bebas menggunakan handphone apapun, kesenangan mereka sudah dirampas oleh aturan. Jadi kita sebagai guru tugasnya berat, memenuhi kebutuhan mereka. Makanya mereka biasanya melanggar aturan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita selama ini dibutakan oleh ilusi teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ada anggapan seperti itu. Padahal kita hanya menyediakan pembelajaran yang kita tata dari kegiatan pembuka, inti, penutup, refleksi seperti itu. Tapi pernahkah kalian dengan semua merasakan bahwa ketika di kelas anak-anak itu bandel, suruh mengerjakan PR tidak mau, suruh mengumpulkan tugas tidak mau, disuruh berkelompok hanya 2 atau 3 orang yang bekerja, karena mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka punya pikiran sendiri. Jenengan tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol ya siapa? Ya mereka. Jadi dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya punya pengalaman. Tahun kemarin saya mengajar kelas 8. Kemudian saya memberikan penguatan positif kepada anak-anak saya. Ayo Pak, kamu datang sekolah bersih rapi. Oh, setiap saya datang rapi, tidak tahu kalau ganti guru kan seperti itu. Tapi ketika saya sudah tidak mengajar kelas 9, kelas terburuk saya lihat, Masya Allah, sampai kemana-mana kotor. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak-anak kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat penguatan karakter. Jadi ketika ada anak-anak merasa salah, kita kritik, kita buat seolah-olah dia merasa bersalah. Apa yang terjadi? Bukan karakternya yang lebih kuat, tapi mereka akan berada di zona kehilangan apa yang namanya? Kehilangan karakter. Ada stereotip dia bersalah. Jadi apa jika ini dilakukan? Jangan pasti tahu, kenal Gopur yang di Putra itu. Ngumpulilah iku, gak mungkin Gopur itu kumpulin karo Azali karena mereka tidak satu sistem. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh, anak kita punya kebebasan, mau jadi dokter, mau menghafal di sini fokus menghafal, mau pembelajarannya bagus, suka matematika, tidak suka PPKN seperti saya. Kita tidak bisa memaksa sebagai orang dewasa. Jadi itu ilusi yang kita rasakan. Ternyata itu merupakan suatu kesalahan. Bagaimana yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas atau lingkungan sekolah dari 4 ini? Dengan simpen dan hati pun disampaikan dan kula makai kula ngertos. Kita akan berusaha merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal setiap perbuatan memiliki alasan.
Contoh tadi saya menangani anak yang datang tidak ikut apel, ada alasannya. Pak, saya ketiduran, biasanya saya dibangunkan Vina atau siapa. Kemudian saya tidak ada yang bangunkan. Terus kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang itu. Jadi kita paham bahwa dia punya masalah itu, sehingga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan nanti ketika kita tidak paham teori kontrol. Jadi anak-anak itu kita stereotip. Contoh tadi Gofur, Putri yang di kelas 3. Wah, buahnya mau ngomel, itu stereotip jelek yang kita tanamkan kepada mereka. Tapi mereka itu unik gitu. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Sudah dipatahkan dari permainan tadi bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi dilupa. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin yang di sini yang bisa mengontrol Pak Luki dengan memberikan aturan-aturan. Tapi ketika jenengan tidak memiliki kontrol yang sama dengan beliau, akan terjadi permasalahan-permasalahan yang beliau sampaikan di depan tadi. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Contoh, ayo mlebu kelas. Kak belum mlebu kelas sehari. Wes kepoke Pak Hakam metu. Dulu kan gitu. Anak-anak ketika lihat kepuk langsung dipaksa karena diomongi gak kena. Mlebu kelas saat terus salah mlebu kelas turuan. Itu tetap tidak mau karena mereka punya kemauan sendiri. Kita tidak bisa mengontrol. Meskipun tidak semua murid kita melakukan hal seperti itu. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jenengan tidak mampu mengatasi itu, monggo berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru tatib, dengan teman yang kita percaya. Ya apa sih cara perubahannya ini? Minimal dengan teman yang satu kelas ngajar. Misalnya saya, Bulia, Nurul satu kelas ngajar. Ayo arek ini di treatment aja jadi arek saya mengikuti keyakinan. Bisa seperti itu. Pola berpikir menang dan kalah. Kalau berpikir menang dan kalah itu misalnya seperti ini. Anak yang kita kasih aturan, terus kemudian anak mengikuti aturan, anak lempeng diajak. Tapi anak yang tidak melakukan aturan kita hukum, rugi nanti yang kalah. Tapi kalau menang dan menang sama-sama untuk gurunya untung ya gak kesel, ada ilmu manut kan gitu. Apa yang terlintas di pikiran jenengan sedaya, bapak-bapak dan ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ini terjadi miskonsepsi. Kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar, bukan tertib seperti yang kita pikirkan. Menurut Socrates dan Plato, murid-muridnya menambahkan bahwa disiplin itu adalah proses belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi proses belajar untuk menggali tujuan yang dia pegang di dalam tangan jenengan. Itu yang dinamakan disiplin. Tapi terjadi miskonsepsi. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya pasti isinya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini bisa berupa hukuman, bisa berupa bulian, dikucilkan dan lain sebagainya. Contoh teman kita yang anak kita ini, dengan lihat isilah dendam dan anak guru ini karena saya dihukum. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai. Jadi miskonsepsinya seperti itu. Jadi disiplin itu pokoknya ada yang pakai aturan, ada kudu melok. Itu terjadi miskonsepsi. Disiplin itu berisi nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Kesepakatan positif yang tidak memandang suku, agama, ras, golongan, jabatan dan kedudukan, semua sama. Contoh, di Islam ada kasih sayang. Aku dan di Kristen ya ono, di Buddha ya ono, di Madura ono, ada.
nilai kasih sayang. Mungkin yang beda hanya bahasanya Jawa dan Madura. Kemudian nilai itu akan mempengaruhi perilaku yang memiliki tujuan tersebut. Di dalam kurikulum Merdeka sekarang atau IKM, nilai yang dikembangkan oleh pemerintah itu sebagai rohnya adalah P3, profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan setiap pembelajaran kita nanti di dalam kelas, apapun yang kita lakukan di dalam sekolah, itu mengandung profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Semuanya sudah ada sejak nenek moyang kita. Salah satu contoh gotong royong. Mungkin di daerahnya Pak Sugeng kalau melorot genteng itu masih banyak yang apa itu bekerja sama kan gitu. Tapi ngampun tenten dia pulang pun boten wonten. Lek melorot genteng mesti bayar tukang. Jadi sudah tidak ada istilahnya yang apa itu bekerja sama kan gitu. Tapi ngampun tenten dia pulang pun boten wonten. Lek melorot genteng mesti bayar tukang. Jadi sudah tidak ada istilah gotong royong atau gubernur. Di dalam IKM, soyo, kalau istilahnya no gubernur soyo gitu. Kalau kalian tuh ngapunten referensi kalau tadi. Di dalam IKM, peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa harus menggunakan keyakinan kelas? Karena dapat dijawab dari pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa Anda menggunakan helm saat bermotor? Boleh dijawab Anda, kenapa jenengan memakai helm saat bermotor? Menjaga keamanan. Ada lagi jawaban lain? Pak Sugeng bagus, takut polisi, sapi Pak. Yang kedua, mengapa Anda menggunakan masker dan mencuci tangan sering ketika kemarin pandemi? Boleh bulut, sesepuh, menjaga kesehatan, terkena virus dan sebagainya. Jawabannya ada di sini. Kemungkinan jawaban Anda guna dasar keselamatan. Bulut juga sama, kesehatan. Keselamatan, kesehatan itu adalah suatu bentuk keyakinan. Ibarat yang kita pegang tadi adalah sebuah yang namanya berlian yang kita pegang, suatu yang berharga. Jadi kenapa di sekolah dirubah menjadi keyakinan? Karena keyakinan itu universal, semua orang memegang. Entah itu murid kita yang dari Maluku, entah itu dari Jakarta, pokoknya ono jenenge keselamatan ya bodoh, jenenge keselamatan tidak ada bedanya. Peraturan itu berhubungan dengan teori motivasi. Jadi ketika sekolah membuat aturan itu dari eksternal, pasti hukumannya berisi tentang hukuman atau sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya contohnya saya ketika ke alun-alun, saya tidak menampik bahwa saya ke alun-alun ya kepingin ngoni anaknya mutin. Jadi saya dulu didikahkan mutin karena orang tua. Terus kemudian motivasi internal, inilah bedanya. Motivasi internal ini berupa keyakinan dari dalam diri yang tadi tidak terbatas suku, agama, ras maupun budaya. Teman-teman sekalian, ini adalah perbedaan panjang dan pendek dari keyakinan kelas dan peraturan. Yang pertama, contoh peraturan ini selalu mengembalikan buku di perpustakaan Pak April. Keyakinan kelasnya memiliki tanggung jawab. Terus kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ada nilai keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Jadi sekolah jika memiliki keyakinan kelas cukup dituliskan sedikit saja, nanti guru bisa mengembangkan dengan kegiatan yang lainnya. Tapi kalau sekolah membuat aturan, untuk menjadi sekolah yang baik, aturan yang tulis ratusan
bahkan ribuan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas misalnya di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nanti dua keyakinan kelas ini, dua kegiatan ini sudah masuk dalam satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan mewujudkan suatu budaya positif yang ada di sekolah kita. Jika kita meyakini hal yang sama, wis gak melihat aku tadi kepala sekolah, wakil, putri, laki-laki, dikatakan tanggung jawab, ya sudah, intinya seperti itu. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketika keyakinan kelas itu dijalankan, pasti ada yang melanggar. Bagaimana cara menanganinya? Ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Mungkin yang paham restitusi teman-teman dari guru BK, tapi ini diajarkan di pendidikan kamu. Kalau di sini ada hukuman itu selalu menyebabkan identitas gagal sama murid. Contoh, anak datang terlambat, nyapu koridor. Kira-kira sepadan enggak dengan apa yang dilakukan? Tidak. Tapi kalau terlambatnya di kelasnya Pak Rizky atau Pak Denny, terlambat 15 menit, lari keliling lapangan 2 kali, itu sepadan karena judulnya adalah olahraga. Itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi, anak akan punya pilihan untuk memperbaiki. Bertanya keyakinan apa, dia memilih mau memperbaikinya seperti apa. Saya contohkan tadi, saya minta satu orang yang etik untuk saya lakukan tindakan restitusi di kantor. Ya, dia pilih, jangan lapor, telat. Kenapa telat? Tidur. Kenapa tidur? Tidak dimakan sama. Terus sama tahu, jangan lakukan. Apa nilai yang sama lakukan? Saya kasih contohnya. Saya tidak disiplin, Bapak. Terus kamu tahu orang yang disiplin itu seperti apa? Tahu, Bapak. Orang yang ikut upacara, orang yang datangnya tidak terlambat. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan sampean sehingga tidak diulangi? Dia jawab, saya kalau dari asrama mau langsung Pak baris, biar. Terus kemudian mau ngajak teman-temannya, mau siapa? Itu yang dilakukan. Jadi jawaban itu keluar dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Terus saya lanjutkan, ya wis itu Pak Hakam akan melihat kesungguhan sampean untuk melakukan perbaikan. Jadi anaknya alhamdulillah datang itu takut, beredek. Waduh, aku di sini ini Pak Hakam kayak buati mungkin. Ternyata enggak, Pak Hakam enggak menghukum. Saya lakukan restitusi untuk menangani pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Kemudian paradigma penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Contoh, saya dulu mengalami Bu, saya waktu SD, saya selalu ranking 1 sampai kelas 4. Kemudian di kelas 5 awal saya ranking 2. Oh, ini saya merasa, kalau dulu saya tidak terasa ya. Setelah belajar ini saya merasa saya itu dihukum. Apa? Di rumah jam belajar tambah, dielok noles, kongkon sinau. Waduh, sing biasa dolinan suara iso. Itu hukuman untuk saya. Dari penghargaan yang namanya juara 1. Makanya sekarang di kurikulum itu mungkin tidak ada rankingnya untuk menghargai itu, menghilangkan itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Contoh, dulu di sini saya diberi tanggung jawab, tapi saya sekarang lalai untuk menjaga atau menjalankan lomba kebersihan kelas. Saat itu lah bersih gitu, tapi sekarang tidak ada penghargaannya, tidak ada, balik kotor lagi. Jadi tidak bisa konsisten, hanya sementara. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau jenengan pasti yang datang duluan 15 menit sebelum Pak Lufi menambah uang saku bensin 10.000 aja, wah cepet-cepetan. Tapi les kano balik kayak Pak Hakam telat. Jujur saya
Saya baru tadi datang tidak terlambat. Saya minta maaf kepada Pak Ludi. Pak, ini pertama kali saya datang tidak terlambat. Bukan karena saya ingin presentasi, saya ingin mulai dari kemarin, tapi nggak mungkin. Mesti orang. Ibu saya sakit, saya harus mengantarkan ke dapur, jadi ini kan untuk telat 3 menit itu bisa dibaca. Jadi saya mikirkan perkataannya beliau kemarin. Guru penggerak ya kudu disiplin. Saya kudu disiplin apa? Gak temenan. Ternyata saya menemukan itu. Saya menemukan jawaban saya kenapa saya bisa berangkat pagi. Ngapunten, makasih Pak Agus. Kemarin saya berbicara dengan Pak Agus, jawabannya simpel. Ya wong tergantung diri. Lek duwe tanggung jawab lah yo iso. Saya cekel itu bangun tidur. Saya aktivitas saya ringkes, wong tuku gak ngurus, penting aku tanggung jawab Al-Munawwariyah, saya bisa datang pagi ternyata. Itu yang saya lakukan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika dengan memberikan penghargaan kepada murid kita, misalnya sing mari dhisik mulih, lek kan gak ono ngono, anak-anak tidak akan semangat untuk pulang. Jadi lek dikei teko Jawa tok malih semangat. Teman-teman, saya akan memutarkan sebuah video. Ya, dari India. Videonya dari India ya. Kok nggak bisa tuh? Tidak ada suaranya. Lalu sini apa pelajaran yang Anda ambil dari video tersebut, Bu Lia? Monggo. Dapat kita pelajari itu kita harus tahu yang namanya gotong royong. Kita tidak harus pandang bulu. Kalau kita bisa melakukan dan melakukan, pasti orang akan mengikuti dan digunakan. Sampai kita tidak gotong royong disebut. Seperti itu. Kita tidak harus pandang anak kecil, orang dewasa sampai orang tua. Kalau kita bisa melakukan ya siapa saja. Seperti itu menurut saya. Oke, tepuk tangan untuk beliau ya. Benar sekali yang dikatakan Bu Lia. Saya ibaratkan budaya positif itu suatu masalah berat seperti yang ada di video tadi. Ada pohon yang jatuh, kemudian bagaimana mewujudkannya butuh kerjasama dari jenengan semua. Bukan Pak Hakam sendiri, bukan Pak Sugeng atau kepala sekolah sendiri, tapi semuanya. Kita mewujudkan budaya positif di SMP Al-Munawwariyah. Oke. Teman-teman,
berikan contoh 5 posisi kontrol berdasarkan apa yang dilakukan. 1. Guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu kata-kata guru biasanya ngomong. Guru sebagai membuat rasa orang bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres melihat kelakuan kamu. Itu posisi merasa bersalah. Selanjutnya ada teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu posisi teman. Guru sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Apa peraturan Alin? Ya tidak boleh sepatu. Wis kayak ngono. Kawin sepatumu nang mlebu kelas itu pemantau. Hanya. Yang terakhir sebagai manajer. Apa yang kalian yakin? Apa yang kamu yakin? Apa bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira jenengan masuk yang mana? Jujur. Dibanting mau. Kalau Pak Hakam bercerita sebelum saya mengikuti pelatihan, saya adalah posisi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Saksinya belum. Lek arek-arek teko gak nggae sepatu, cari saya sudah begini, tak dhewe. Kadang yang buatan kulo dhewe yang saya suruh dhewe temannya. Dia takut tuh. Setiap saya datang, koyo tambah dituduhno, aku gak kawin, gak mau kelombrotan. Aku kelombrotan, teko nang Pak Hakam itu datang ke saya tuh kelombrotan. Ini, yo gak dilebokno. Tapi setelah saya memahami bahwa saya harus menjadi seorang manajer, saya datang, saya melakukan restitusi kepada anak yang bernama Oni. Lek ketemu saya, berusaha dimasukkan dulu, terus ketemu saya, meskipun masih tidak dimasukkan bajunya, tapi itu yang dilakukan. Minimal datang deh ke saya, dimasukkan dulu. Pak, ngapunten nggih, saya Pak maaf ya, saya mau alasan ini. Dia punya nilai minta maaf. Kalau awalnya simitan, awalnya Pak maaf ya gini. Jadi seperti itu. Jadi ada nilai positif, dia minta maaf karena melanggar itu tadi keyakinan kelas. Ada pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa menyadarkan jenengan untuk menjadi posisi yang seperti apa. 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisinya adalah membuat orangnya merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya, itu menghukum. Intinya benar cuma salah kepada. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu biasanya teman koncolak seperti itu ya. Ayo turun mono aku. Biasanya bulut ngono ya. Nanti nggih bulut turun mono kula butuh nih selang cepet nah. Jadi kalau pinjam seperti itu saya ke bulut biasanya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Jadi anak disuruh berpikir sendiri bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu namanya. Yang kedua, kamu selalu paling terakhir. Nah, itu penghukum. Mesti paling mono. Wis, nilaimu kata kali. Nah, itu biasanya seperti itu. Dalam menangani kasus, mungkin di ilmu BK, kalau guru BK itu tidak salahnya yang menghukum, jadi menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses dialog, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya dan juga bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Contoh, mungkin saya dulu termasuk salah satu yang menangani siswa yang bernama Wofun. Ingat nih, siswa putra yang bandel. Dia pernah salah
terus ditangani. Akhirnya ketika kita salah menangani, dia kumpul kepada kelompok yang baru, yaitu kelompok yang istimewa-istimewa tadi. Coba dulu kita menanganinya mungkin dengan restitusi, dia akan tetap kembali ke kelompok yang baik, misalnya asli, tapi dia bisa memperbaiki karakternya. Karena anak-anak yang membuat ulah itu pasti punya kebutuhan yang tidak tersampaikan. Ini kan harus ingat itu semua. Sama juga saya. Proses dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertama kali saya praktek menggunakan restitusi itu kepada siswi yang bernama Putri. Tidak memakai sandal. Datang Putri, ikut Pak Hakam. Saya tenang di belakang, jalan gemetar beredek. Saya bilang ke guru PPL, Bu PPL, saya pinjam tempatnya, saya buat untuk menangani anak. Duduk, nunduk dia. Terus, ya memang benar. Pak, saya jangan dimarahi lagi Pak, saya jangan dimarahi. Itu yang dikatakan, saya kaget. Aku gak tahu menangani kok marahi, aku keren gara-gara brewo kan gitu ya. Enggak seperti itu ternyata. Terus distabilkan identitasnya dulu. Enggak dulu, Pak Hakam tidak akan marah. Saya tanya, sampai tahu pelanggarannya sampean? Tahu Pak, apa? Satu, saya tidak memakai sepatu. Yang kedua, saya memakai seragam olahraga. Waduh, dobris. Terus mari ngono, nilai keyakinan apa? Terus mari ngono, Pak Hakam melakukan penstabilan emosi. Tadi, waduh, Pak Hakam di SMA 1 juga seperti itu. Saya pernah tidak memakai sepatu, cuma bedanya dulu. Jujur dulu, saya sama guru SMA 1 itu kalau nggak salah namanya yang Pak Agus Suntono. Saya suruh lari keliling lapangan 10 kali. Itu pun bukan karena saya tidak memakai sepatu. Sepatu saya ada celeret putih sak mini. Jangan dia. Kalau di SMA 1 itu lek putih harus putih, hitam harus hitam. Tidak ada pelet putih kecuali olahraga. Saya ada peletnya. Jadi dari pondok wis tak lakban, lah kok copot. Terus kena tanding, wah lari 10 kali. Saya bilang seperti itu. Mungkin setiap guru sama. Guru yang lain juga pernah mengalami seperti ini. Tapi ada dua pilihan ya. Ada yang bisa memperbaikinya atau masih tetap seperti itu. Kamu seharusnya bisa memilih mau jadi yang mana. Terus kamu melanggar nilai yang mana? Nilai itu apa Pak? Karena dulu orang keyakinan kelas. Saya jelaskan nilai itu adalah kesepakatan positif isinya. Semua orang menghargai. Contoh ya, contoh. Saya Pak Hakam datang terlambat, berarti Pak Hakam melanggar nilai kedisiplinan dan ketertiban. Oh, saya tahu Pak, saya tahu. Saya melanggar ketertiban. Kalau guyu, kan stepping sudah. Kalau guyu. Akhirnya setelah itu, ya wis. Kamu tahu orang yang tertib itu seperti apa? Ya pakai sepatu Pak. Terus, yo lebih pacaran. Tak suwe-suwe. Wah, coba harus tunggu sampai aku. Waduh. Selanjutnya. Ya wis gitu. Kamu sudah mengetahui apa arti dari orang yang tertib, kan gitu ya. Terus apa yang bisa kamu perbaiki untuk kedepannya? Ya Pak, saya mau pakai sepatu. Kemudian kalau nggak pakai saya mau izin ke Bupati. Nggak tahu sekarang izinnya ke Bupati apa. Saya pakai seragam. Tetap ya, tetap seperti itu. Tapi ketika pelajaran saya, ketika saya menangani tadi misalnya datang dia ke saya minta maaf, Pak minta maaf ya saya tidak pakai baju olahraga. Kenapa? Baju saya hilang. Wis ngomong macam-macam. Ya wis, ayo pelajaran gimana sampai telat. Itu yang saya lakukan. Prosesnya seperti ini, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak kita terima kasih. Kiranya sedikit
ketika anak datang pasti bersalah, kan gitu, merasa takut. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kesalahan atau kebutuhannya tadi, mau salahnya apa kita wadahi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Untuk video restitusi insya Allah saya share di grup. Terima kasih, waktunya ternyata tidak memungkinkan karena ini materi 2 bulan, saya harus menyampaikan 30 menit. Jadi mohon maaf Ibu, Bapak, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tidak tahu ada sesi tanya jawab atau tidak. Apabila ada, bisa dilanjutkan di luar kegiatan diseminasi ini. Oke, gitu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi diskusi dari Pak Agam selaku CGP Angkatan ke-5, semoga bisa memberi nilai positif pada kita semua. Nanti kita belajar tidak harus ke siapa-siapa, ya tidak pandang siapa-siapa, itu pasti ada nilai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Insya Allah dengan pemaparan tadi ada nilai positif yang kita bisa laksanakan. Insya Allah kalau kita ambil punya amanah itu aja. Kalau semua itu kita ambil dapat amanah, itu sudah beres. Ya, paham? Terima kasih Pak Kam atas ilmunya. Ya, semoga kita semua bisa mencontoh dan mempraktekkan. Tapi yang praktek juga begitu, harus memberi contoh yang lebih baik. Tadi ada sesi apa tadi? 2 menit menentukan kepala. Kalau kita mungkin pernah paham hipno apa? Kalau jenengan ini nyoba, monggo kalau praktekkan. Kalau saya pakai ilmunya namanya ilmu bukan kereta api, tahsil Quran ya. Saya beberapa kali sudah mentahsil beberapa gus. Nanti gus-gus ini rodok pikiran rodok saya kalau tahsil mulai rodok tenang. Ya, nanti kalau tahsil itu ada dan hati-hati. Ya mirip dengan ilmu hipnoterapi. Ya. Alhamdulillah itu tadi paparan. Semoga kita bisa mempraktekanlah. Titik intinya adalah amanah harus kita pegang. Kita sebagai guru adalah amanah. Itu saja, sesinya nggak ada tanya jawab Bakam ya, karena saya ngundangnya jam setengah 10 sampai jam 11. Sekarang sudah jam 11 lebih 10. Kita latihan di sisi waktu. Sekarang telat karena tadi mulainya juga telat, akhirnya lambat 10 menit. Mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang tadi saya sampaikan di awal tolong juga cermati, kita pikirkan, kita kerja bersama-sama. Mari kita baca wal asri sebelum kita pulang. Mungkin ada kosong sini nanti di sini atau di sana? Di sini ya. Jadi sebelum kita bubar pulang, mari kita baca wal asri 3 kali. Semoga apa yang kita musyawarahkan tadi menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Iya, karena berdua ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, dari Koordinator Project wonten
yang disampaikan? Kalau ada, monggo. Kalau nggak ada, ya kita tutup. Apa cukup di WA atau di mana? WA. Ya, saya akhiri masalah menunggu konsumsi ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.